Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Dwi Wulandari, NIM 039 kelas 5B, Prodi Pendidikan Informatika, Universitas Trunojoyo, Madura. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah program atau skrip sederhana yang telah saya buat, yang di dalamnya menerapkan coding GUID Linux. Jadi di skrip saya di sini mempunyai 5 variabel. Variabel pertama yaitu variabel teks yang mempunyai simbol dolar seperti ini. Kemudian di dalamnya mempunyai sebuah nilai atau elemen yaitu operasi pembagian. Nah, ini bertipe data string karena di dalamnya berupa karakter. Kemudian di baris ketujuh di sini saya menggunakan fungsi print untuk menampilkan variabel teks. Kemudian ada fungsi H2 yang merupakan sebuah heading untuk mencetak huruf menjadi tebal. Semakin besar H-nya, maka ukuran semakin kecil. Jadi di sini print sama echo sama-sama untuk menampilkan sebuah variabel. Namun untuk perbedaannya di sini echo tidak memiliki nilai kembalian, sedangkan print memiliki nilai kembalian 1 sehingga dapat digunakan dalam ekspresi. Selanjutnya yaitu di baris ke-12 di sini terdapat variabel, yaitu variabel kedua yang bernama teks1 dengan simbol dolar yang berisi elemen atau nilai berupa karakter dan bertipe data string, yaitu informasi mengenai nilai dan tipe data. Kemudian menampilkan variabel ini menggunakan fungsi echo dengan memanggil variabelnya yaitu dolar teks1. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya ini sebuah baris baru atau enter. Selanjutnya yaitu variabel yang ketiga yaitu variabel A yang berisi sebuah angka berupa bilangan bulat. Kemudian di sini terdapat fungsi PHP var dump yang gunanya untuk mengembalikan tipe dan nilai data. Jadi ini untuk mengetahui variabel A ini berisi berisi tipe data integer, float atau lain sebagainya. Kemudian selanjutnya di sini ada fungsi var dump is integer, kemudian dolar A ini. Nah, ini fungsinya untuk memeriksa apakah tipe variabelnya adalah integer atau bukan. Jika memang iya benar, maka akan menampilkan boolean true. Jika salah, bukan integer, maka yang ditampilkan di outputnya nanti boolean false. Seperti itu. Kemudian di sini juga terdapat fungsi var dump is float dolar A, memanggil variabel A. Nah, ini fungsinya untuk memeriksa apakah tipe variabelnya berupa float atau tidak. Jika iya, akan menampilkan boolean true. Jika tidak, akan menampilkan boolean false. Nah, seperti itu. Kemudian untuk variabel yang kedua di sini berupa bilangan bulat juga, yaitu 250. Nah, ini variabelnya yaitu variabel B dengan simbol dolar. Kemudian akan menggunakan fungsi var dump juga seperti yang sebelumnya ini. Ini gunanya untuk mengetahui apakah tipe data di variabel B ini float atau integer. Nah, kemudian di sini juga menggunakan fungsi var dump is integer dolar B. Nah, ini gunanya untuk memeriksa apakah tipe variabelnya itu berupa integer atau bukan. Nah, sama penjelasannya seperti yang tadi. Kemudian juga menggunakan fungsi var dump is float. Nah, ini gunanya untuk memeriksa apakah tipe variabelnya berupa tipe data float atau bukan. Jika iya, akan menampilkan output boolean true. Jika tidak, akan menampilkan boolean false. Untuk yang selanjutnya yaitu ada variabel C yang berisi angka 50 yang berupa bilangan bulat. Kemudian akan
menggunakan fungsi var_dam untuk mengetahui ini termasuk integer atau bukan, atau termasuk float. Nah, ini menggunakan fungsi var_dam untuk mengetahui variabel C ini berupa tipe data apa. Selanjutnya juga menggunakan fungsi var_dam juga, ini sama seperti ini gunanya. Dan selanjutnya juga sama untuk memeriksa apakah tipe variabelnya berupa integer atau float. Nah, selanjutnya di sini akan memasuki fungsi untuk penghitungan pembagian. Jadi di sini saya memanggil sebuah fungsi echo untuk menampilkan hasil pembagian 100 dibagi 50. Jadi 100 di sini variabel A. Variabel A dibagi dengan variabel B. Nah, variabel A-nya di sini berisi 100, ini 100, kemudian dibagi 50. Kemudian selanjutnya untuk melakukan fungsi penghitungannya dengan memanggil echo, kemudian $A dibagi $C. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya yaitu echo hasil pembagian 250. 250 ini variabel B dibagi 50. Nah, 50 ini variabel C. Jadi $B dibagi $C. Nah, ini untuk melakukan penghitungannya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menampilkan outputnya seperti ini. Nah, jadi outputnya seperti ini ya teman-teman, bahwa fungsi mengenai nilai dan tipe data. Jadi untuk variabel pertama tadi berupa 100, ini bilangan bulat berarti integer. Kemudian variabel B berupa angka 250 berupa tipe data integer juga. Kemudian variabel C ini 50 bilangan bulat juga berarti tipe datanya integer. Nah, ini untuk mengecek tadi apakah ini termasuk integer, ternyata hasilnya true. Kemudian mengecek apakah tadi variabel A, B, C berupa tipe data float. Jika tidak, akan menghasilkan hasil boolean false. Kemudian ini hasilnya yaitu penghitungan 100 dibagi 50 hasilnya 2. Jadi ini variabel A dibagi variabel C hasilnya 2. Kemudian hasil pembagian 250 variabel B dibagi variabel C hasilnya 5. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila salah kata dalam penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.